Sekarang pada faktanya dalam hukum gua itu di tengah-tengah. Ya dia juga bener itu. Dia jadi mediator bro. Gua diem. Gua digugat sama dia. Gara-gara masalah uang donasi ini akhirnya kan udah masuk ke ranah donatur. Jadi dia mau bikin gua terdakwa. Bro, gua gugat ya bro. Udah bang, daripada ribut-ribut nih bang. Diam dulu. Ini bukan sponsor. Daripada ribut-ribut, ini ada yang namanya Beyond Combat. Yoi. Hari ini kita mau nonton. Kalian bertarung aja di sana. Nah bener itu tuh paling cocok. Ayo. Lu lawan siapa? Lawan Abe dulu boleh nggak? Waduh. Gua setuju ya. Kita kan pro kedamaian. Oke. Tunggu lu diam. Katanya Abe, kira-kira lawan yang pas buat Pablo siapa? Siapa tuh bang? Yang punya konflik sama dia. Abe suruh gua lawan siapa, gua lawan. Oke. Jadi. Kali ini nggak dihujat, disomasi. Itu ada, tapi saya kaget juga. Siapa yang membuat kalimat, siapa yang membuat kayak gitu, kok enak betul nyuruh. Jadi kalau masa 7 keturunan minta sama donasi 7 keturunan. Bukan 7 keturunan Bunda, jadi kayak misalnya gini, pada saat pengobatan uang itu habis dan belum selesai pengobatannya Bunda, kita suruh open donasi lagi untuk bantu Mas Agus. Itu siapa yang bikin seperti itu? PH aku Bunda. Hah? PH aku. Oh oke, terus? Jadi makanya pada saat di share itu di grup kan, Novi setuju nggak? Kan aku nggak ada jawab setuju Bunda. Kan aku Iya, nggak ada. kayaknya enak betul dong. Kok enak benar? Iya. Capek dong donasi. Emang mereka nggak mikirin anak istri mereka akhirnya? Ya akhirnya ya dengan terpaksa Bunda itu jujur Bunda pas di ruang mediasi kemarin itu tangan sama kaki aku Aku udah benci gemeter. nengok ayam ini kadang-kadang ya, mengganggu aja kalian kan. Dan itu jujur aku udah gemeter kan Bunda. Gemeternya bukan gemeter takut, tapi emosi yang aku nggak bisa lontarkan gitu loh Bunda. Iya, karena kamu kayak di samping kamu bicara, tapi kamu juga berpikir nih orang-orang di samping orang-orang yang merasa yang tadinya ingin ngedukung kamu, yang udah teriak sana teriak sini, kenapa nggak ada reaksi gitu ya? Oh, betul. Kalau Bunda jadi kamu juga kayak ini, aku bicara tapi kayak ini udah kayak patung, udah nggak ada. Mana suaramu tadi di belakang layar gitu loh? Ya, betul. Mana suaranya kok tiba-tiba kayak aku sendirian terpak? Aku sudah ya teriak-teriaknya. Gila lu. Gue kira episode udah selesai tuh. Agus sedih nambah lagi nih. Semua dunia mengecam Agus. Nambah lagi tagline lu Agus. Episodenya panjang bener nih. Kagak udah Gus. Lagian Agus juga kayak anak kecil sih. Dikit-dikit teriak-teriak. Lo, gue suapin juga lu mulut lu. Agus itu tipe-tipe orang yang kayak kalau kepentok meja ya. Tadi dia ngomong gini, Agus nggak suka meja, Agus sedih, Agus benci sama meja. Gitu nih dia nih. Udah tenangin diri lo ya, fokus sama perobatan mata lu. Kalau udah sembuh udah deh, mau jadi artis, mau wawancara sono-sono juga boleh deh. Ya, kasihan tuh Tenopi. Capek dia ngeliatin lu. Tenopi juga nih main walk out aja, dia main pergi. Orang suruh tanda tangan, ambil pulpennya Tenopi, ambil colok hidungnya Agus. Oh, diem gak lu. Gituin. Tenopi juga nih, gemes. Astagfirullahaladzim. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Abraham Silaban dituding tidak netral. Moderator mediasi Agus dan Teh Novi berdalih cuma ingin hormati Brian Praneda. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Sebenarnya kaget sih, karena gue bilang nih tahun ini kenapa gue dilaporin mulu ya, pusing malah gue gitu loh. Gue lagi kerja puyeng malah gue, pas gue lihat oh perdata, jadi ada kalau gue kena biaya administrasi lah gitu ya. Yang paling penting sih sebenarnya gugatan ini yang paling dirugikan soalnya nanti Agus. Makanya gue kemarin tuh yang gue cerita, gue coba untuk nawarin gitu loh, Gus udah damai aja Gus, Wah damai yuk. Kasihan kalian nanti kalau gugatan ini berjalan, kalian butuh uang buat pengobatan, pakai duit gue nggak apa-apa, udah damai aja gitu. Jadi teman-teman, hari ini saya protes, apalagi Menteri Sosial mau konferensi pers bersama gitu.
Menteri Sosial itu harusnya konferensi pers sama orang buta. Datangin rumahnya kalau perlu Pak Menteri. Bapak lihat di sana. Kalau mereka itu pakai tas mahal, pakai mobil mewah, gagah-gagah, kaya-kaya, tapi meminta-minta kayak pengemis. Begitu pengemisnya dianggap orang buta dapat, mereka yang kuasai uang pengemisan itu. Terus yang manfaat siapa? Nggak ada kan? Nah, jadi tolonglah. Saya minta sekali lagi Pak Presiden tolong bantu Agus. Wakil Presiden tolong bantu Agus. Kalau perlu Wakil Presiden atau Presiden datangin rumahnya Agus. Kayak presiden-presiden di luar negeri. Oke guys, cukup. Videonya cukup sampai di sini aja. Selebihnya bakal gua rangkumin karena gua takut kalian kenapa-kenapa guys. Entah itu mencret atau mimpi buruk setelah kejadian ini. Jadi seperti yang kalian dengar tadi, Farhad Abbas minta Kemensos ya, lihat tas mahal. Pertanyaan gua ngapain? Ngapain Kemensos harus ke India lihat tas mahal? Tas mahal kan adanya di India. Ngapain Kemensos jauh-jauh disuruh ke India? Ngapain? Dia di Indo banyak kerjaan. Terus kalian dengar sendiri kan? Dia bilang presiden dan wakil presiden harus datang ke rumah Agus buat nengokin Agus. Seperti presiden di luar negeri yang datang ke rumah rakyat-rakyatnya tanpa sekap. Oke, fine, kita kabulin. Kita datengin presiden Korea Utara Kim Jong-un. Fine. Terus yang lebih konyolnya lagi apa? Dia bilang kalau Kemensos datang ke rumah Agus atau konferensi pers dengan Agus itu bakal diliput sama TV nasional dan trending ke luar negeri. Tapi kalau Kemensos itu mau konferensi pers sama kubu sebelah, yang ngebahas itu cuma tiktoker doang gitu, jadi nggak meledak. Pertanyaan gua, lu itu mau Agus sembuh apa Agus trending sedunia, Farhad? Kalau mau trending sedunia, kenapa kemarin nggak mau gantiin wasit Bahrain? Iya. Dan seperti yang kita lihat sendiri, Farhad tiba-tiba tantrum seperti itu pasti ada faktornya, ada sebabnya. Dan sebabnya adalah ini guys. Nah, seandainya dari pihak Agus yang menggunakan untuk hal lain, apakah itu termasuk penyelewengan atau gimana? Ya, itu yang harus ditanya kepada yang donaturnya kan gitu. Yang donatur mau nggak ini digunakan untuk keperluan lain? Kalau donaturnya nggak mau ya ini bisa jadi perkara juga gitu. Karena yang donatur itu niatnya ya mau bantu untuk pengobatan kan gitu kan. Dia tahu itu kan karena untuk pengobatannya Mas Agus. Yang saya tahu loh ini karena lewat podcast itu tahunya itu. Kalau kemudian saya misalnya membantu untuk pengobatan tapi untuk dipergunakan yang lain kan ya saya bisa kecewa dong. Saya bisa kecewa. Itu. Jadi ini penting juga, makanya saya sekali lagi tata kelola itu menjadi sangat penting. Kalau saya itu menelpon memang karena saya melihat Novi itu udah tertekan. Saya itu nggak kuat melihat seorang wanita dikelilingi laki-laki, ada yang menunjuk-nunjuk, entah dia nunjuk siapa, jiwa Laki-laki. masculinity saya ini langsung ingin menelpon. Halo, asik. Supaya janganlah begitu. Tapi apa karena itu ya? Harusnya kalau bunga nelpon udah sepakat kali ya. Ya nggak tahu juga lah pokoknya gitu sih. Iya, dananya. Lalu kan bilang halo. Iya, itu jadi pro kontra nih Bang di Bang Farhad agak sedikit mungkin gerak. Ya serius-serius lu. Begituan doang lu makan. Kemarin tulisan tae lu makan. Ini lu makan, itu lu makan. Udah tahu cuma bercanda doang. Rumah lu sih enggak. Sekarang Bang Farhad akan lebih mengenal diri Sumargo dalam hidupnya ya. Bang. Bang, lalu kan ini juga kemungkinan dekat kan Agus juga akhirnya mau ke Singapura ya untuk pengobatan. Kemarin juga dari imigrasi juga sudah datang ke rumahnya Bang FA untuk mengurus mungkin data-data dan paspor. Ini gimana nih Bang? Bagus. Seperti yang saya bilang kemarin udah tepat. Agus berada di tangan orang yang tepat. Mereka tuh memperjuangkan Agus banget untuk masalah pengobatannya juga, bahkan uang donasi belum bisa turun karena belum adanya kesepakatan ini. Mereka masih membantu, terutama Bang Krisnamurti ya. Waktu itu saya lihat dia ngasih 50 juta cuma-cuma. Terus kemudian dia mau bawa ke Singapura.
Ya udah nggak dibayar kayaknya juga ya. Terus dia ngeluarin duit. Makasih banyak Pak Krisnamurti dengan ketulusannya. Saya juga apresiasi loh Bang Farhad itu. Dia selalu nemenin Agus ya kalau ke rumah sakit itu kan nyita waktu dia juga. Sedangkan dia bisa ngurus kasus-kasus lain yang mungkin nilainya gede untuk lawyer fee-nya dia. Kayak kasus UMKM itu kan lawyer fee-nya gede tuh. Dan kasus-kasus lain mungkin yang menurut aku menyita waktunya beliau. Jadi apresiasi lah. Karena selain mereka pusing, mereka juga mau bantu Agus gitu. Dan aku pikir itu hal yang keren banget. Tadi yang di dalam itu mungkin yang ditanyakan seputar apa aja sih Kak, kalau boleh tahu dari kementerian dari dalam? Pak Menteri pengen dengar dari aku pribadi. Ini poinnya kenapa? Jadi ternyata ini produk Kemensos yang kalian harus tahu. Dalam pengumpulan dana PUB, pengumpulan uang dan barang ya, itu ada izinnya. Jadi nggak bisa nih kalau lu bukan yayasan, perorangan, bikin penggalangan dana, itu nggak bisa. Itu ada izinnya. Dan izin itu berdasarkan Undang-Undang PUB tahun 61, betul? Tahun 61 di mana apabila ini terjadi konflik, maka uang itu akan dipermasalahkan dan menjadi ilegal. Ada kemungkinan apa? Kemungkinan bahwa saya anggaplah sebagai inisiator bisa kena pasal itu, yaitu menjadi terdakwa dengan hukuman 3 bulan paling lama atau denda Rp10.000 gitu. Jadi tadi saya langsung nawarin 110 untuk 10 pelanggaran lagi. Karena saya kan niatnya baik, ya kan? Gitu. Ini kan maksudnya keterangan itu. Jadi supaya sampai informasinya bahwa melakukan pengumpulan uang dan barang di luar yayasan itu ada undang-undangnya. Nah, ini kemudian berkembang ke arah bahwa apabila pihak donatur berkeberatan dan menggugat uang yang sudah ada ini terhadap penyalahgunaan, ada kemungkinan orang yang melakukan itu bisa terpidana. Nah, itu yang tidak dimau oleh Gus Menteri. Makanya Gus Menteri meminta apalagi namanya keterangan saya supaya beliau tahu apa yang beliau harus lakukan. Berarti kemungkinan ada dari Kak Novi sendiri mungkin ada mengarah ke pelanggaran pasal nggak sih atau mungkin saya bisa kena, Novi bisa kena gitu. Kenapa transparan tidak digabungin sama pihak yang Agus sendiri untuk bisa? Karena hari ini memang untuk saya ketemu Pak langsung Pak. Iya. Intelijen Coli. Iya, gitu. Dah, cukup ya. Thank you. Terima kasih Kak. Abraham Silaban, moderator saat Pratiwi Novianti atau Teh Novi dan Agus Salim dimediasi beberapa hari lalu, turut menjadi sorotan. Abraham dinilai tak netral dan lebih berpihak pada Agus. Bahkan Abraham Silaban juga ikut tepuk tangan ketika Brian Praneda memutuskan mundur sebagai pengacara Pratiwi Novianti setelah kliennya tersebut wall out. Abraham Silaban berdalih dia bertepuk tangan hanya untuk candaan karena teringat momen menjadi moderator dalam debat gubernur. Tak hanya itu, Abraham Silaban juga bingung ketika Teh Novi tiba-tiba meninggalkan agenda mediasi tersebut. Menurutnya, Pratiwi Novianti tak perlu meninggalkan acara tersebut, sebab dia berdalih dirinya akan memberi kesempatan kepada Teh Novi menyampaikan alasannya tidak sepakat di waktu yang tepat. Abraham Silaban mengaku dirinya selalu berusaha menahan orang-orang dari pihak Agus Salim ketika mereka ingin meninggalkan mediasi tersebut. Namun setelahnya moderator dalam agenda mediasi Agus Salim dan Teh Novi ini berdalih dirinya bertepuk tangan untuk menunjukkan rasa hormat pada Brian Praneda. Abraham menilai Brian Praneda sudah berusaha bertahan sampai akhir sebagai pengacara Pratiwi Novianti, meskipun sudah ditinggalkan oleh kliennya dan akhirnya memutuskan mundur sebagai kuasa hukum.